Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Do Xingyi dengan tenang menyebarkan jarum perak di atas meja, dan berkata dengan tenang kepada Lin Yu di ujung telepon. Nah, set jarum ini membutuhkan 36 jarum untuk digunakan sebagai jarum bantu, tapi kamu tidak boleh menggunakan udara untuk mengangkut jarum. Lalu aku akan katakan pelan-pelan, kamu akan melakukannya perlahan, dengarkan baik-baik. Suara Lin Yu juga tenggelam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jarum pertama ditusuk 0,6 inci di titik tiantu, diputar untuk menahan jarum, dan jarum kedua ditusuk 0,5 inci secara diagonal menuju bagian dalam rongga dada di titik Jiwei, menekan dan menahan jarum dengan kekuatan yang lemah. Ingat, tekanannya harus ringan. Jarum ketiga titik Kishe. Lin Yu perlahan menguraikan ukuran, teknik, dan kekuatan setiap jarum, sementara Do Xingyi mendengarkan dengan cermat, mengikuti apa yang dikatakan Lin Yu dengan sabar. Setiap jarum cukup serius. Dan setiap tusukan memang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Yu. Butuh lebih dari 1 jam bagi Do Xingyi untuk menyelesaikan 36 jarum tambahan yang disebutkan oleh Lin Yu, dan tangannya sudah gemetar karena kelelahan. Setelah melihat ini, Jiang Yan dengan cepat menyeka keringat dari kepalanya. Tuan, sudah selesai. Do Xingyi menghela nafas dan berkata. Bagaimana King Mei sekarang? Lin Yu buru-buru bertanya, dia perlu menilai dari reaksi fisik Ye King Mei apakah jarum bantu 36 jarum Do Xingyi sudah benar. Jiarong, kondisi King Mei sedikit lebih baik dari sebelumnya, dan pernapasannya lebih mudah. Jiang Yan buru-buru melaporkan ke Lin Yuhui dengan sedikit kegembiraan. Di mana pergelangan tangan dan lehernya, apakah ada warna biru keabu-abuan? Lin Yu bertanya dengan mendesak. Tidak. Jiang Yan memeriksanya dengan cermat, dan kemudian dengan cepat menjawab. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, mengetahui bahwa 36 jarum ini pada dasarnya benar. Xingyi, langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan gugup, kamu perlu menggunakan jarum 4 inci untuk jahitan terakhir, dengan jarum tegak. Kamu harus cepat saat kamu memasukkan jarum dan menjaga jarum tetap tegak. Apakah kamu mengerti? Memahami. Do Xingyi buru-buru mengangguk, dia sangat percaya diri dengan teknik suntik jarum. Setelah berlatih dengan master begitu lama, dia telah mencapai level tertentu. Baik. Lin Yu mengangguk, mengetahui bahwa pasti tidak ada masalah dengan teknik ini, tetapi yang dia khawatirkan adalah menemukan titik akupuntur. Bagaimanapun, titik akupuntur Tianjing, yang akan dia tempel kali ini adalah titik akupuntur baru. Selanjutnya, yang ingin kamu tusuk adalah titik Tianjing di dada King Mei. Tianjing Point. Do Xingyi terkejut ketika dia mendengar 3 kata ini. Dia telah berada dalam pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama titik akupuntur ini. Ya, Tianjing, titik akupuntur yang direkam dalam metode jarum dharma, itulah mengapa disebut Tianjing. Lin Yu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, lokasi titik akupuntur Tianjing di tubuh setiap orang berbeda. Ini tentang di tengah rongga dada, bukan? Tentang Rugen, atau Lin Yu mengerutkan kening, dan untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan metode menemukan titik akupuntur Tianjing bagaimanapun. Metode menemukan titik akupuntur Tianjing adalah metode yang hanya dia yang bisa mengerti, tidak baik. Jangan mendeskripsikannya, meskipun hampir tidak dijelaskan, Do Xingyi mungkin tidak dapat memahaminya. Tuan, di mana itu? Do Xingyi bertanya dengan beberapa keraguan, bukankah mungkin menggunakan metode pengaturan poin dalam pengobatan Tiongkok? Tidak, kataku, posisi titik akupuntur Tianjing di tubuh setiap orang berbeda,
tidak dapat ditentukan hanya dengan mengandalkan metode pemasangan titik akupuntur. Lin Yu berkeringat deras, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Do Xingyi. Jiarong, bagaimana dengan videonya? Jiang Yan berkata kepada Lin Yu, bagaimana kalau membuka video dan membiarkan Xin Yi mencoba menunjukkannya satu persatu? Tidak mungkin. Lin Yu langsung memveto dan menghela nafas. Jangan katakan bahwa video sinyal di sini akan macet, bahkan jika video benar-benar diaktifkan, masih ada celah besar antara gambar video seluler dan kenyataan, yang jauh lebih besar daripada kesalahan titik akupuntur. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Jiang Yan tiba-tiba menjadi cemas, dan buru-buru bertanya, apakah ada orang lain yang mengetahui titik akupuntur semacam ini? Lin Yu tampak pahit dan menggelengkan kepalanya terus-menerus, mengetahui bahwa selain dia, mungkin hanya Song Lao yang tahu tentang keberadaan Tian Jingsui ini. Lagi pula, Song Lao tidak pernah mau menunjukkan buku ini kepada orang luar, tapi apalagi lagu lama mungkin tidak mengerti sama sekali teknik jarum Bodhidharma, bahkan jika dia mengerti, dia berada jauh di Qinghai dan tidak bisa membantu. Jangan khawatir. Saya pikirkan baik-baik, bagaimana saya bisa membantu Anda menentukan titik akupuntur ini. Lin Yu menghibur mereka, mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat menyampaikannya kepada Do Xingyi secara akurat dan jelas. Jika dia mengganti ke titik akupuntur lain, dia akan menjelaskannya dengan jelas. Tetapi titik akupuntur ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Jika tongkatnya tidak bagus, itu dapat membunuh Ye Qingmei di tempat, jadi dia harus berhati-hati dan berhati-hati. Do Xingyi dan Jiang Yan tiba-tiba menunggu dengan cemas dengan wajah tenang, dan suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi tertekan. Tuan Ho, saya punya metode, saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Pada saat ini, Li Qianying, yang belum berbicara ke samping, tiba-tiba bertanya di telepon. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Jiang Yan dan Do Xingyi juga memandang Li Qianying dengan rasa ingin tahu. Sejauh yang mereka tahu, Li Qianying tidak ada hubungannya dengan dunia medis, jadi cara apa yang lebih baik? Li Qianying tersenyum lembut pada Jiang Yan dan Do Xingyi, dan Lin Yu di ujung telepon berkata, Tuan Ho, saya ingat titik akupuntur ini. Apakah Anda pernah menusuk saya? Saya sangat terkesan dengan perasaan itu. Jika Xingyi di bawah bimbingan Anda dapat menguji jarum di tubuh saya terlebih dahulu, dan kemudian menemukan titik akupuntur. Akankah dia bisa menguasai metode menemukan titik akupuntur seperti itu? Kemudian dia akan lebih percaya diri ketika dia menerapkan jarum pada saudari Qingmei naik. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Jiang Yan dan Do Xingyi di bangsal berubah tiba-tiba. Li Qianying jelas ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai target hidup untuk eksperimen. Bahkan Lin Yu di ujung telepon membuka mulutnya karena terkejut. Jelas dia tidak berharap Li Qianying melakukan ini. Dia berkata dengan cemas, tidak. Ini terlalu berbahaya untukmu. Titik akupuntur pada tubuh manusia tidak dapat ditusuk begitu saja, dan titik akupuntur tersebut berkaitan dengan kondisi fisik individu. Titik akupuntur yang sama boleh-boleh saja bagi sebagian orang, tetapi jika ditusuk pada beberapa orang, dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menemukan titik akupuntur baru pada orang yang masih hidup adalah perilaku yang sangat berbahaya, dan juga merupakan perilaku yang tidak dapat diizinkan oleh profesi medis. Qianying, lamaranmu terlalu berisiko, aku tidak setuju. Jiang Yan segera menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat saat ini, dan ekspresi di mata Li Qianying sangat melunak, dengan air mata yang samar. Faktanya, dia sangat memusuhi Li Qianying ini sebelumnya. Dia tahu bahwa setiap kali Lin Yu pergi untuk merawat Nona Li ini, dia harus melepas pakaiannya. Meskipun dari sudut pandang dokter, dia tahu ini normal, tetapi dari sudut pandang seorang istri, dia pasti akan cemburu.
Terlebih lagi, Nona Li ini terlihat sangat cantik, dan sepasang kaki yang sempurna dan ramping bahkan lebih merusak makhluk hidup. Bagaimana dia tidak khawatir, jika jiwa Lin Yu diambil oleh rubah ini, apa yang bisa dia lakukan? Tetapi pada saat ini, ketika saya mendengar kata-kata Li Qianying dan melihat bahwa Li Qianying bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan Ye Qingmei, bahkan Jiang Yan tidak dapat membantu dipindahkan. Selain itu, jika bukan karena Li Qianying malam ini, dia dan Ye Qingmei mungkin telah dibawa ke Biro Pencegahan Epidemi, hidup atau mati tidak pasti. Rasa syukur di hatinya bahkan lebih besar, dan dia tiba-tiba menambahkan banyak bantuan untuk Nona Li ini. Ya, Nona Li, bahayanya tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Dou Xingyi juga dengan tenang membujuk Li Qianying. Tapi sekarang, apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak melakukan ini? Li Qianying menoleh dan melirik ke arah Ye Qingmei di ranjang mata rumah sakit, dan berkata dengan lembut, "Saudari Ye, saya telah berhubungan dengan sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat baik. Saya tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Dan Saudari Jiang, Anda memperlakukan Saudari Ye dengan cinta dan kebenaran Tuan He juga sangat menyentuhku. Aku bersedia melakukan ini untukmu. Terlebih lagi, hidupku pada awalnya diberikan oleh Tuan He. Jika aku benar-benar bisa menyelamatkannya dengan hidupku, orang yang dia sayangi, kalau begitu aku bisa langsung dianggap mati." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.